Halo, selamat pagi semuanya. Baiklah, kita akan segera memulai evaluasi kita untuk trading plan kita kemarin dan apa yang akan kita tradingkan pada hari ini. Terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana performa IHSG hari ini. Maksud saya kemarin. Ya, kemarin IHSG ditutup menguat dan tertahan oleh resisten. Jadi ini merupakan indikasi yang baik. Moga-moga dalam beberapa hari ke depan IHSG dapat melanjutkan kenaikannya ya. Hal ini juga tentunya didukung oleh sentimen kenaikan indeks regional dan dunia yang cenderung juga akhir-akhir ini mulai naik. Oke, kita akan segera mengevaluasi bagaimana performa trading plan kita yang kemarin ya. Sepertinya banyak yang naik, terutama BBKP ya. Kita lihat dulu dari PNBS. PNBS kemarin masih pullback lagi ya. Jadi habis naik sedikit, habis itu dibawa turun ke area support. Dari polanya dia masih menunjukkan potensi akan naik lebih lanjut. Ya, saat ini dia mengetes lagi area support dan moga-moga hari ini ada kenaikan ya. Seiring dengan kenaikan sentimen bank-bank kecil dan bank digital, moga-moga ada efek juga. Jadi ini membentuk pola W juga, moga-moga nggak lama lagi dia akan jebol dengan resisten. Di atas ini ya, memang bank PNBS ini agak slow kadang-kadang. Oke, bagi Anda yang masih punya, Anda boleh stick on the plan seperti yang kemarin dijelaskan. Kemudian ada Budi kemarin naik ya cukup banyak. Selamat bagi Anda sudah cuan. Dan kemarin dia menjemput menjemput orderan dari buyer di area dekat-dekat pullback sini, dekat-dekat kota itu ya. Jadi kurang lebih lah, ini dekat banget. Turun sebentar, ambil pullback, kemudian dia naik ya. Moga-moga karena hari ini dia sudah jebol dari resisten yang terdekat ini. So hopefully dia ada kelanjutan kenaikan hari ini ya. Kalau bisa kencang ya, moga-moga karena udah breakout. Bagi Anda yang belum punya, ini masih ada kesempatan untuk buy on breakout. Anda bisa cari pantulannya di dekat-dekat garis biru bintik-bintik ini, cari bid yang tebal untuk Anda masuk. Bagi Anda yang belum punya, ya bisa masuk di situ, atau opsi yang kedua mungkin di kira-kira di 226 ya. Itu area-area pullback yang masih oke lah untuk Anda cari untuk supaya nggak ketinggalan momentum untuk terbang ke atasnya, karena ini udah breakout juga. Itu Budi. Stop lossnya di bawah candle yang besar ini ya, kira-kira 210. Itu Budi. Kemudian ada Asa, kemarin juga naik ya. Asa kayaknya hari ini dia akan berusaha mendobrak resisten yang terdekat ini. So bagi Anda yang masih punya, Anda bisa hold. Oke, stop loss tetap seperti planning yang kemarin dijelaskan ya. Anda bisa lihat lagi. Jadi dari senario kemarin ternyata dia nggak ini pullback sebentar sedikit tapi nggak nyampe kotak hijau ini ya. Kadang-kadang memang begitu. Kemudian dia langsung naik. Jadi ya mungkin kalau saya kasih tahu area kotak hijau ya, jangan benar-benar pas ya. Kadang-kadang dilebihin sedikit gitu, atau mungkin Anda taruh beberapa. Jadi yang paling atas mungkin paling kecil, kemudian paling dekat kotak hijau mungkin yang lebih besar ya gitu ya, supaya nggak ketinggalan. Ataupun bagi Anda yang langsung order kemarin sudah mendapatkan keuntungan beberapa persen ya, selamat bagi Anda sudah cuan dan stick on the plan. Untuk Asa, Prim, salah, Prim ya mulai naik juga. Jadi selamat bagi Anda yang sudah masuk kemarin sesuai dengan petunjuk bahwa dia mantul dari area demand dan juga area MA50. Jadi saat ini dia sedang menuju area resisten, area supply-nya ya. Moga-moga dia bisa menembus area MA20 ini juga. Jadi kita nantikan aja karena volumenya lumayan besar. Ada kemungkinan dia bisa naik agak tinggi ya, tapi hati-hati. Area supply seperti ini biasanya tetap ada reaksi untuk membawa harga lebih turun. Jadi bisa aja dia naik sebentar kemudian dia turun lagi, kemudian baru naik lagi. Prim sudah cuan, selamat bagi Anda sudah cuan. Kemudian ada AGRS. AGRS ini cuan banget ya. Selamat bagi Anda sudah profit.
uh, beberapa hari yang lalu dianjurkan untuk ambil dari dekat area demand dan sudah terlaksana, dan harga sekarang menembus MA50 dan MA20, sudah di atas MA20 dan menembus MA50 ya. Ternyata kemarin dia langsung breakout dari resistennya. So selamat bagi yang Anda sudah masuk dengan stop loss di bawah kotak hijau atau candle ini kan ya kemarin. Jadi kemarin lusa maksudnya. Jadi kemarin ini sudah naik kenceng banget, hati-hati sudah dekat sama resisten ya. Jadi Anda bisa take profit sebagian bila harga sudah mencapai resisten ini ya. Kemudian kalau Anda masih mau hold, Anda bisa pakai trailing stop. Moga-moga kalau dia bisa tembus hari ini di resisten 364-an ya, maka next resistennya adalah sekitar 3472-an ya. Jadi itu, tapi kita tidak tahu apakah dia akan mandul dulu baru naik ataukah langsung terbang. Ya, bagi Anda yang masih belum punya ya, Anda mungkin bisa nunggu aja pullback di area ini, dekat garis-garis merah ini, atau second pullback mungkin Anda bisa nunggu di area demand baru yang terbentuk ya di sini. Itu, tapi kayaknya kalau dia terbang cepat ya Anda harus copet. Mungkin Anda cari bidnya yang tebal di mana dan Anda bisa copet. Kemudian untuk targetnya pendek, yaitu untuk copet. Bila Anda mau agak swing ya Anda harus nunggu di bawah, mencari momentum di support yang tepat. Itu AGRS. Selamat bagi yang Anda sudah profit. MPPA kemarin sempat naik sebentar, kemudian dibawa turun lagi. Overall dia masih tertahan di area supply ya, dan mantul juga di area demand. Jadi sepertinya masih tektokan di daerah-daerah sini. Kita lihat aja beberapa hari ke depan dia mau ke atas menjebol atau masih mantul ke bawah ya. Tapi ya ini saham ini menurut saya akan lebih baik kalau Anda nunggu jebol dulu dan berada di atas 2 MA ini, karena ini sudah decross. So careful, jangan terlalu agresif untuk MPPA ya menurut saya ya. Jadi nunggu dia break dulu area supply ini, dan kemudian 2 MA ini, dan kemudian dia membentuk higher low, higher high. Nah baru Anda boleh mulai masuk dengan lebih agresif, karena itu berarti dia pola double topnya ini sudah gagal. Masalahnya kalau masih di daerah decline ini, takutnya dia masih berpotensi untuk kecentok dari MA ini atau supply ini, dan dia jebol support atau jebol dari demand area ini. Potensi jatuhnya bisa lumayan ya. Hati-hati MPPA menurut saya ya, bukan menurut saya, itu sesuai price action ya. Jadi kalau saya sih prefer nggak terlalu agresif di MPPA dulu. Kemudian untuk BRIS juga ya, sesuai info kemarin, kita nunggunya di kota hijau ini belum nyampe ya, masih ketahan di MA 20 dan sekaligus merupakan area resisten become support. Nah ini saya ganti biru sekarang karena sudah menjadi support. Sebelumnya resisten pecah, dan 2 garis biru ini merupakan support yang berpotensi untuk menahan BRIS kembali ke momen kenaikannya ya. Tapi overall memang ini masih berada dalam fase yang sangat uptrend. Jadi untuk BRIS memang masih sangat uptrend ya. Kalau kita gambar lagi trend line-nya, ini kelihatannya ada trend line di sini. Ya ini masih uptrend banget. Jadi Anda bisa nunggu aja. Saya prediksi sih kira-kira di area ya seperti on the plan kemarin ya, di area ini, di area garis biru 2 ini Anda bisa nunggu, dan moga-moga ada respon yang positif. Kemudian kita akan lanjut ke Temas. Untuk Temas kemarin berhasil naik sedikit ya, naik sedikit. Anda sudah con berapa persen? Kemudian masih
dibawa pullback lagi ya. Jadi overall masih dalam skenario yang kemarin ya. Moga-moga hari ini ada kelanjutan kenaikan dan berhasil setidaknya mencapai resisten merah ini. Itu untuk temas. Kemudian ada good. Good kemarin juga lumayan naik dan hari ini juga masih masuk dalam radar ya. Dia sudah break dari resisten yang kemarin dan moga-moga dia bisa mencapai area kotak merah ini, area resisten, dan kemudian Anda bisa mulai take profit di daerah kotak merah ini sebelum dia akan melakukan pullback dan naik lagi ya. Itu senarionya untuk good hari ini ya. Sepertinya seperti itu karena ya memang dari karakter pergerakan harga biasanya dia akan mantul dulu di resisten, kemudian pullback dan baru naik. Kecuali momentumnya, volumenya besar-besar banget sih yang enggak. Kecuali besar banget dia bisa jebol ya, seperti Bukopin kemarin. Wim masih on the track ya. Dia kayaknya masih membentuk area bottom untuk mangkok ketiganya. Kita tunggu aja. Stick on the plan seperti video kemarin. Kemudian BVIC kemarin juga naik cukup signifikan ya. Jadi selamat bagi Anda sudah profit. Dan HK ataupun ambil entry ya, ini dekat-dekat garis biru yang seperti kemarin saya gambar. Biasa kalau momentumnya kenceng memang nggak bisa kejemput terlalu pas ya. Jadi Anda harus kasih spare sedikit. Jadi overall saham ini sudah profit dan mendekati resisten ya. Kayaknya kemarin mandulnya ini pun nggak pas-pas banget mendekati resisten. Jadi bagi Anda yang sudah copetan harusnya ada untung, mungkin ada 10% ya. Jadi ini sudah break kotak ini. Jadi overall saya boleh katakan ini mulai break dan mulai sentimennya uptrend. Jadi Anda bisa tunggu, Anda mulai bisa cari pullbacknya lagi. Sekarang bukan lagi di garis biru ini, tapi mungkin lebih dekat ya ke area garis bintik-bintik merah yang sudah dijebol ini. Sekarang menjadi support. Ya kalau Anda masih mau pasang buy di area biru ini juga nggak masalah. Ya. Jadi hopefully ada kesempatan bagi Anda yang belum masuk, Anda bisa nunggu. Untuk yang lebih pasif ya, dan untuk jangkauan yang lebih gede. Tapi bagi Anda yang agresif dan mau nyusul, kelihatannya bisanya ini untuk copet aja. Stop lossnya di bawah garis bintik merah kira-kira 186. Kemudian ada BPKP, ini kemarin the champion ya. Sudah direkom beberapa hari yang lalu juga ya. Jadi selamat sekali bagi Anda sudah profit. Ini saya sempat gambar untuk weekly-nya. Jadi sudah break banget. Dari weekly-nya ini sudah break banget. Itu tendensi bahwa Bukopin akan naik sangat-sangat kencang. Ya, karena dari weekly, dia naik sudah hampir kurang 40% lagi ya menuju target. Jadi ini udah panjang banget. Dengan momentum yang sekencang ini ya mungkin hari ini akan naik lanjut lagi ya. Jadi bagi Anda yang belum punya, saya kira yang terbaik adalah metode copet. Sebentar ini, namun hati-hati ya, ini masih di area supply weekly. Jadi kayaknya ya ada kesempatan lah pullback. Jadi Anda tunggu aja di daerah. Kita cari supportnya. Yang pertama supportnya ada di sini. Support ya bagi Anda yang mau entry karena ketinggalan kemarin. Kemudian support yang kedua. Dan kemudian support yang ketiga. Ini area kotak biru garis biru ketiga ini adalah area yang bisa Anda amati ya jika dikasih pullback. Jika dikasih pullback ya ini kira-kira di ya dekat-dekat rasio golden ratio 61,8 dan 38,2 ya range ini kira-kira. Jadi kita lihat aja sebentar. Belum ya, ini boleh dikata belum pullback sih, karena dia belum ada reaksi perlawanan dari arah resistennya. Jadi belum bisa dikatakan ini akan pullback. Jadi nggak bisa pakai Fibo ya.
Jadi sebentar ya, hati-hati ya. Jadi Anda bisa take profit sebagian dulu karena udah berada di area supply. Prediksi saya dia akan ada potensi dibawa turun dulu dan kemudian baru lanjut naik ya. Mungkin Anda bisa intip-intip apakah ada area bid yang tebal dan Anda bisa mulai masuk di dekat garis-garis biru ini. Dan sekali lagi selamat bagi Anda sudah profit seperti yang direkomendasikan kemarin. Kalau ada pullback mungkin kemarin nggak dapat ya, jadi bagi yang HK aja yang profit. Dan ini sudah tembus MA20 dan 50 ya. Jadi ya it's okay. Jadi kadang-kadang memang Anda harus melakukan HK, hajar kanan langsung masuk ya, nggak nunggu pullback apabila ada momentum yang kencang banget. Jadi kalau Anda nunggu di bawah ya nggak dapat gitu loh. Jadi mesti lihat-lihat situasinya. Ya seperti itu Bukopin, hati-hati karena sekarang dia berada di area resisten ya. Langsung aja kita akan ke planning kita hari ini, yaitu yang pertama adalah good ya. Good tadi sudah dibahas ya bahwa masih on the plan ya karena udah break di 2 MA ini ya. Seperti good yang tadi sudah saya bahas. Kemudian ada Baja juga bagus ya, ini merespon pas banget dari area resisten yang saya gambar kapan hari, dan sekarang naik dan ini membentuk pola N. Sepertinya Baja akan lanjut. Jadi bagi Anda yang belum punya, Anda bisa masuk dengan stop loss di bawah 392 atau di 358 ya, atau Anda bisa nawar sedikit dari area bid yang agak tebel, atau Anda bisa masuk di 400-an lah. Itu Baja. Kemudian ada BEKS. BEKS juga break dari resisten ya, break dari resisten, dan Anda bisa cari pullbacknya di dekat garis bintik biru ini ya. Itu untuk BEKS, atau maksimal pullback Anda bisa nyari di kotak hijau ini atau di garis biru yang kedua ini, di sekitar sini lah, 98 ya. Itu untuk BEKS. Overall ini masih dalam fase yang lumayan uptrend ya, walaupun agak melandai. Ya hati-hati, ini sudah terkena trend line, jadi mungkin kalau Anda nunggu on pullback sih saya kira bisa dapat ya, moga-moga ya. Itu untuk BEKS. Kemudian ada BBRI. BBRI bagus banget ya, yang merespon dari area gap dan area demand dan membentuk pola double bottom ya. Dan ini sudah break dari range, hopefully dalam beberapa hari ini dengan sentimen IHSG yang baik, setidaknya hopefully bisa mencapai area 4000 something. Ini untuk BBRI Anda bisa masuk dengan stop loss di bawah kotak hijau atau abu-abu ini di sekitar 3700 BBRI ya. Kemudian ada MCOR. Bank sepertinya masih akan lanjut. Nah ini MCOR juga tiba-tiba kemarin break resisten mengikuti sentimen bank kecil yang lagi hot, dan ini juga membentuk 2 kali double bottom ya, atau mungkin ini boleh dikata triple bottom lah ya. Ini udah nyampe ini juga dan sudah break, fully dia akan mandul lagi daerah resisten become support dan melanjutkan kenaikannya. Itu planning untuk MCOR ya. Anda bisa nunggu aja di area garis biru ini 140 atau 148 150-an. Saya kira lebih baik nunggu ya, karena sebenarnya saat ini dia berada di area supply area. Dan bagi Anda yang sudah masuk dan profit kemarin, seharusnya sudah take profit ya. Yang pertama, kalau Anda mau masuk lagi itu planning kedua, dan
Ya lebih baik Anda nunggu aja, atau kalau mau Anda copet ya Anda nunggu di area bid yang tebal dan dengan profit jangka pendek ya, sangat pendek. Lebih baik menurut saya nunggu aja. Dan kemudian kalau Anda dapat bisa ditarik agak tinggi. Itu MCOR, kemudian ada SMDR. SMDR juga bagus banget, sudah mantul pas di area demand yang beberapa waktu yang lalu saya gambar. Kemungkinan besar SMDR ini akan mantul hari ini ya. Mantul bereaksi dari demand, dari support. Nah, ini support juga kan, support, dan kemudian MA20 mantap, sudah di atas 3 MA bola. Lanjut SMDR, kemudian ada Tegra. Tegra juga bagus ya, dia mantul dari area demand ini, dan juga MA20. Hopefully nggak lama lagi dia akan melakukan golden cross, mantul dari area demand dan direspon sangat positif oleh harga kemarin ya, naik dari sini, dul naik. Moga-moga aja hari ini dia bisa tembus ya. Itu untuk Tegra ya, ini dia membentuk higher low, ini lowest. Moga-moga hari ini atau beberapa hari ke depan dia bisa membentuk higher high. Higher high ya, pas ini di daerah resisten. Targetnya ya kira-kira 126-130an Tegra. Kemudian ada TPIA. TPIA juga bagus. Kemarin udah dibahas juga, ada kalau nggak kemarin lusa dia mantul dari area demand atau bukan demandnya, gap, kemudian dia lanjut naik dan sekarang dia mengetes resisten untuk kedua kalinya. Dan saya kira kalau dilihat dari bentuk candlenya ini dia ada upaya kelihatannya mau jebol, ngotot ya. Jadi Anda bisa masuk aja, ini sangat bagus, dan Anda bisa hold. Stop loss sementara berada di bawah kotak hijau 9025. TPIA, kemudian ada ATIK. ATIK juga bagus ya, dia baru mantul dari area demand, walaupun sekarang dia dihadang oleh area supply. Jadi menurut saya Anda bisa masuk di area pullback di ini dekat 870-an. Hopefully dia akan menyebut order Anda dan kemudian dibawa naik. Bagi Anda yang mau langsung masuk boleh, cuman stop lossnya tentu lebih panjang ya, di 780-an. Atau kalau Anda nunggu, stop loss juga di bawah kotak hijau ini sekitar 780, 770. Atau bagi Anda yang agresif mau langsung masuk, tapi resiko kalau dia pullback ya Anda kena stop loss. Stop loss kita di 845-an. Itu untuk ATIK. Saya kira polanya cukup bagus dan sudah murah. Biasanya kalau gini ada kecenderungan naik, walaupun tidak menjamin naiknya kenceng-kenceng banget ya, tapi kita lihat aja sampai seberapa ya, mungkin sampai 1800-an lah ya, resisten 1760-an lah kira-kira. Atau itu yang pertama, yang kedua yang pertama di 1400-an. Itu targetnya untuk ATIK ya. Kemudian kita lanjut ke Arto. Menurut saya lebih baik nunggu di area ini ya, 15925-an, dekat-dekat dengan MA20. Saya sih lebih senang nunggu di situ. Hopefully sesuai skenario dan harga dibawa naik. Kemudian ada SAMI.
beberapa grup membahas news tentang SAME ya, walaupun saat ini menurutnya masih berada di area range yang agak sideways. Dan ya kita lihat aja, menurut saya lebih baik kalau Anda mau masuk karena dia nggak pullback juga, area pullbacknya masih jauh. Anda bisa dua senario. Yang pertama nunggu di pullback di sini, di area harga sekitar 600 ya, atau 590. Itu yang pertama, dekat MA50 ya, itu yang lebih aman. Yang kedua, kalau Anda memang takut ketinggalan momentum ya, Anda bisa buy on break di 725. Jadi bila harga tiba-tiba break menjebol kemarin kayak Sen ya, kayak Sen yang kita prediksi bakal turun dulu, ternyata langsung dijebol, jebret ya, Anda buy if break 725, buy if break 725 dengan stop loss di 625an. Itu antisipasi untuk friend. Jadi ada dua senario. Jadi Anda pantau, kalau sudah mulai naik dan udah break ya Anda mulai siap-siap. Atau ada senario ketiga, tapi ini agak ketat ya, Anda tunggu di daerah demand kecil ini. Bila Anda dapat ya pullback di sini, kemudian dia akan bawa harga Anda ke atas. Oke, itu untuk SAME. Dan kemudian ada BDMN. Terakhir ya, BDMN ini cukup menarik. Kenapa? Dia membentuk uptrend line ya, jadi dia barusan mantul dari area ini trend line-nya. Sekaligus kalau kita lihat dia mantul dari area demand ya, dia nggak berhasil menjebol demand-nya, berarti ada buyer yang kuat. Dan kemudian dia mendekati, hampir terjadi golden cross ya. Ini jangan disia-siakan, siapa tahu nanti terbangnya bisa tinggi banget kayak Bukopin, akan golden cross ya. Jadi Anda perhatikan baik-baik. Bila Anda mau entry sekarang bisa dengan stop loss agak ketat di 2170 atau di 2110. Alasan kedua BDMN ini cukup menarik adalah dia mirip sekali dengan ascending triangle menurut saya ya. Ascending triangle. Nah, biasanya kalau ascending triangle ini naiknya cukup kencang ya. Ada kemungkinan kalau ini memang ascending triangle, dia akan langsung jebol dalam beberapa hari ini, atau dia masih melanjutkan dulu sideways-nya sampai mengerucut, mengecil, baru kemudian dia break ya. Overall Anda bisa hold dulu lah saham ini. Baiklah, itu untuk beberapa rekomendasi saham yang masuk radar untuk ditradingkan hari ini tanggal 5 Agustus 2021 ya. Bagi Anda yang merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, share, dan like supaya teman-teman Anda yang lain pun boleh mendapatkan manfaat yang sama seperti Anda. Ini ada resisten ya, hati-hati. Jadi mungkin sampai ke sini. Dan oke, saya kira itu aja, dan saya ucapkan happy trading. Moga-moga hari ini pun kita boleh mendapatkan rezeki yang berlimpah seperti kemarin, dan berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih dan selamat pagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.